Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Pembelajar. Pada kali ini kita akan membahas tentang proyeksi pada gambar teknik. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah definisi dari proyeksi. Sobat pembelajar, bisa dilihat pada layar ini merupakan sebuah mobil ya. Nah, jadi mobil ini kemudian kita gambar lagi ke dalam gambar 3 dimensi atau nampak semua sisi mobil ya, dan ada juga kemudian kita gambar ke dalam 2 dimensi atau hanya satu sisi atau bidang dari mobil yang tampak ya. Misalnya ini gambar 2 dimensi nampak bagian atas, dan ini gambar 2 dimensi nampak bagian samping saja. Nah, jadi proses menggambar mobil inilah yang dinamakan dengan proyeksi ya. Jadi apa itu proyeksi? Nah, proyeksi itu adalah gambar dari suatu objek, baik itu nyata ataupun khayalan, yang dibuat dalam bentuk garis-garis pada bidang datar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, gambar mobil ini baik itu 3 dimensi ataupun dalam 2 dimensi, itulah yang dinamakan dengan proyeksi. Paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan. Jenis-jenis dari proyeksi. Sobat pembelajar, proyeksi pada gambar teknik terdiri dari 2 jenis. Yang pertama disebut dengan proyeksi piktorial atau 3 dimensi, dan yang kedua proyeksi ortogonal atau lebih dikenal dengan proyeksi 2 dimensi. Ini contohnya ya. Jadi apa itu proyeksi piktorial? Proyeksi piktorial adalah proyeksi yang menampilkan gambar benda secara keseluruhan. Nah, lihat ya, secara keseluruhan nampak sampingnya, atas, dan juga bagian depan dengan mempunyai 3 sisi ya. Ada yang namanya panjang, lebar, dan tinggi. Sementara proyeksi ortogonal adalah proyeksi yang hanya menampilkan gambar benda dengan menggunakan beberapa bidang proyeksi saja, atau yang lebih kita kenal dengan 2 dimensi seperti itu. Paham ya perbedaannya? Kalau paham, kita akan bahas satu persatu. Nah, kita akan mulai membahas yang pertama adalah proyeksi piktorial atau proyeksi 3 dimensi. Seperti yang saya jelaskan tadi, proyeksi piktorial itu menampilkan gambar benda secara keseluruhan. Contohnya ini adalah gambar dari kotak ya. Maka dia terdapat 3 sisi yang nampak secara keseluruhan, baik itu nampak bagian atasnya, bagian depannya, maupun bagian sampingnya ini. Nah, ketika menggambar nanti perlu saya ingatkan adalah pada proyeksi piktorial ini terdapat 3 sisi ya. Ada sisi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, akan tetapi panjang itu kita simbolkan dengan X ya, lebar kita simbolkan dengan Y, dan dan tinggi kita simbolkan dengan Z. Nah, ini perlu diingat ya. Jadi ada 3 sumbu, X, Y, dan Z. Kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk jenis proyeksi piktorial. Ternyata proyeksi piktorial ini ada lagi jenis-jenisnya. Nah, apakah itu jenis-jenisnya? Yang pertama adalah proyeksi isometris, yang kedua proyeksi dimetris, yang ketiga proyeksi miring, dan yang keempat proyeksi perspektif. Kembali lagi kita akan bahas secara rinci jenis proyeksi piktorial ini ya. Nah, jadi proyeksi piktorial jenis yang pertama adalah isometris. Nah, apa ciri-ciri proyeksi isometris ini? Ingat ya, bisa dilihat pada layar. Jadi ketika kita menggambar, kita harus buat dulu terlebih dahulu garis mendatar ya, seperti ini. Nah, garis mendatar.
Nah, jadi sumbu X ini ya terhadap garis mendatar dia 30 derajat sudutnya. Sumbu Y terhadap garis mendatar sudutnya 30 derajat ya. Dan skala pada sumbu X, Y, dan Z adalah 1:1. Nah, maksud 1:1 ini maksudnya apa? Jadi ukuran yang akan kita gambar sesuai dengan ukuran aslinya, baik itu pada sumbu X, Y maupun Z, seperti itu. Kalau seandainya ukuran benda yang kita gambar 30, maka ukuran yang kita gambar pun 30, seperti itu. Paham sejauh ini ya? Kemudian kita lanjutkan, jenis proyeksi yang kedua adalah dari pictorial ini, proyeksi dimetris. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah sumbu X terhadap garis mendatar sudutnya 7 derajat. Sementara sumbu Y terhadap garis mendatar sudutnya 40 derajat ya. Dan skala pada sumbu X dan Z adalah 1:1. Sementara skala pada sumbu Y 1:2. Nah, saya jelaskan lagi, skala 1:1 itu maksudnya ukuran yang akan kita gambar sesuai dengan ukuran benda aslinya. Contoh, ukuran benda aslinya 30, maka ukuran gambarnya pun akan kita buat 30. Sementara skala 1:2 artinya adalah ukuran yang akan kita gambar adalah setengah dari ukuran asli. Contoh, ukuran yang akan kita gambar sumbu Y ini adalah, jadi ukuran benda aslinya itu 30 ya. Ukuran aslinya 30. Akan tetapi yang kita gambar adalah setengah ya, setengah dari 30 tadi. Berarti dia 15, seperti itu. Paham ya? Jadi khusus untuk sumbu Y pada proyeksi dimetri ini skalanya 1:2. Jadi kita gambar setengah dari ukuran aslinya, seperti itu. Kita lanjutkan, jenis proyeksi pictorial yang ketiga adalah proyeksi miring. Nah, apalagi ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama adalah sumbu X dia terhadap garis mendatar ini sudutnya 0 derajat. Artinya apa? Artinya adalah nanti sumbunya itu berdempet dengan garis mendatar. Kemudian yang kedua adalah sumbu Y ini sudutnya 45 derajat terhadap garis mendatar. Nah, kembali lagi, skala pada sumbu X dan Z ini dia 1:1. Sementara skala pada sumbu Y dia 1:2, sama dengan proyeksi dimetris tadi ya. Ini diingatkan lagi ya, atau lupa. 1:2 itu artinya ukuran yang akan kita gambar adalah setengah dari ukuran asli ya. Sementara 1:1 ukuran yang kita gambar adalah sama dengan ukuran benda aslinya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi apakah perbedaan dari ketiga proyeksi tadi? Nah, ini dirangkum, bisa siswa sekalian lihat atau sobat pembelajar sekalian lihat. Untuk proyeksi isometris, maka sudut X ya, sudut X dia 30 derajat, sudut Y 30 derajat. Nah, sumbu X nya skalanya adalah 1:1. Misal ini 1:1, maka ukuran aslinya 30, kita gambar 30. Sumbu Y nya 1:1, maka ukuran aslinya 30 dan kita gambar pun ukurannya 30. Dan sumbu Z skalanya pun 1:1. Jadi ukuran bendanya itu 10, kita gambar pun 10, seperti itu. Nah, kemudian proyeksi dimetri dari gambar ini, jadi perbedaan gambar bisa dilihat.
Ini proyeksi isometris gambarnya seperti ini, proyeksi dimetris gambarnya seperti ini, dan proyeksi miring pun gambarnya seperti ini. Nah, untuk proyeksi miring, sudut X-nya adalah 7 derajat dan sudut Y terhadap garis mendatarnya 40 derajat. Skalanya sumbu X itu adalah 1:1 ya, jadi tetap 30 sesuai ukuran asli. Nah, bedanya di sumbu Y. Sumbu Y skalanya 1:2. Jadi karena ukuran aslinya 30 ya, 30 tadi, maka sumbu Y-nya kita buat setengah dari 30, maka dia dapatnya 15. Nah, bisa dilihat isometris dan tadi 30, maka pada proyeksi dimetris dia panjangnya menjadi 15. Sementara untuk sumbu Z sama, skalanya 1:1, maka tetap 10 ya. Nah, kemudian ini lagi kita lanjut proyeksi miring. Jadi sumbu X-nya ini ya, X ini X semua ya, dia berdempet dengan garis mendatar, maka seperti ini dia 0 ya sudutnya. Dan sumbu Y ya, dia sudutnya 45 derajat. Kembali lagi ke skalanya, skala pembuatan gambarnya sumbu X 1:1, maka gambar yang kita buat sesuai dengan ukuran benda aslinya. Dan sumbu Y dia skalanya 1:2, sama dengan proyeksi dimetri ya, maka kita buat adalah setengah dari ukuran asli. Ukuran aslinya 30, maka kita buat panjangnya 15. Dan sumbu Z skalanya 1:1, maka ukurannya sama dengan ukuran bendanya seperti itu. Nah, sobat pembelajar, semoga paham sampai di sini ya tentang jenis proyeksi piktorial. Ada proyeksi isometris, proyeksi dimetris, dan proyeksi miring seperti itu. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba untuk menggambar ya. Jadi akan saya jelaskan nanti langkah-langkah menggambar proyeksi piktorial seperti itu. Untuk kali ini mungkin sampai di sini pembahasannya, semoga paham dan kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.